Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari KCB. Nama saya Gandhi Suryabuana dari SI 18 052184 0092. Selanjutnya, Akila. Dan saya Akhil Intan Pekerti dengan NDP 0521184094. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat skema datanya. Mungkin masih jauh dari kata sempurna, tapi karena kita mengerjakannya hanya berdua, teman sekelompok kami Jose tidak mengikuti kegiatan dari awal perancangan hingga akhir perancangan. Bisa langsung dilanjutkan, Akila, di bagian data skemanya. Nah, di sini langkah pertama dalam membuat data warehouse itu kita pertama menggunakan start skema, di mana dari data OLTP itu di dirombak untuk menjadikan start skema dengan berbagai fakta dan dimensi. Nah, di sini kami membuat 5 fakta dan beberapa dimensi. Nah, di sini fakta bisa dilihat pada sales online, di mana itu adalah untuk online store-nya, lalu kemudian sales retail untuk offline store-nya, kemudian ada reason line, di mana itu adalah alasan penjualan, dan ada sales detail, di mana itu adalah detail dari penjualan tersebut, seperti produk dan lain-lain. Lalu kemudian ada yang atas udah gitu. Sales line, sales additional yang kanan ini. Nah itu. Nah kemudian ada beberapa dimensi yang tersambung, seperti di sales online ini lebih fokus ke customer. Lalu untuk perbedaan dari sales online dan sales retail ini, sales retail lebih ke store dan siapa yang menjual itu, nama yang menjual. Lalu kemudian di sini dimensi lain ada dimensi sales territory, dan itu adalah atribut dan primary key-nya. Nah, kemudian ada penghubung untuk start skema ini, ada bridging, ada untuk terhubung ke reason line ini, dan ada dimensi sales reason. Kemudian ada di sini ada BIM product dengan atribut kategori dari produk, nama, dan lain-lain. Dan mungkin itu aja ya. Ada sales line ini, ada sales order ID dengan atribut itu, kemudian ada sales order detail ID-nya. Itu. Kemudian langkah selanjutnya bisa dijelaskan oleh Gandhi. Oke, terima kasih. Di sini kita menyadari satu kekurangan yang mungkin akan kita perbaiki di tahap selanjutnya, itu adalah seharusnya untuk subtotal, tax amount, freight, total due, hingga territory ID itu bisa langsung dimasukkan ke bridging semuanya. Jadi nanti sales online tinggal hanya sales order ID hingga ke customer ID-nya saja. Dan sedangkan untuk sales retail, dia nanti hanya saja tinggal sales order ID, customer ID, dan juga sales person ID. Jadi nanti akan kita perbaiki di kesempatan selanjutnya. Itu yang akan kita lakukan. Di sini kita melakukan sebenarnya kita akan melakukan staging dulu sebelumnya, karena kita ketika pertama kali menggunakan data OLTP 2019 ini, itu ketika kita melakukannya langsung di talent itu tidak bisa dilakukan karena Adventure Work ini memiliki beberapa skema. Beberapa skemanya ini agak sedikit mengganggu ya kalau misalkan di talentnya, dan akhirnya tidak bisa dilakukan job run. Sehingga di sini kita melakukan staging. Staging itu kita mempersiapkan data terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan join secara garis besar, kebanyakan menggunakan query join atau inner join, ataupun kita juga menggunakan hanya sedikit merubah atau select into ke bagian DBO yang ada. Oh ya, satu lagi kekurangan yang kita punya di sini adalah kita masih belum ada dimensi time. Tapi itu karena di bagian ini pun, di bagian punyanya ini pun, dia masih belum ada dimensi time, seperti itu. Itu yang kita lakukan setelah kita melakukan staging, pada akhirnya kita melakukan di talent, kita menggabungkan
semuanya fakta-fakta yang ada. Di sini kita ada 5 fakta tadi sesuai dengan yang sudah ada recent line, sales additional, sales detail, sales online, sales online, dan sales retail. Di sini kita melakukan DB output, nanti kita biar bisa memasukkan DB output lagi ke dalam database lagi dari penggabungan 3 ini yang sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ini juga sama, kita ada DB output-nya dengan team map sesuai dengan start schema yang sudah kita buat, dengan tiran juga dengan tiga team map-nya sudah kita inputkan, terus sudah kita outputkan. Selanjutnya di sini juga sama. Di sini juga sama. Jadi ada 5 fact yang kita ada 5 fact yang kita buat, recent line. Habis itu ada juga di sini sales additional. Sales additional di sini sama, ada dim sales dan territory. Selanjutnya di sini ada job fact, ada sales retail dan juga ada sales online seperti itu. Jadi disinilah semua nanti talentnya itu akan memasukkan ke dalam database output lagi, di mana database output itu nanti akan kita gunakan dalam pengelolaan di talent untuk dianalisa. Seperti itu. Ada yang ditambahkan, Akila? Oke. Karena sudah cukup, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang sudah kami sadari juga dan pasti akan kami perbaiki ke depannya. Dan jika ada kesalahan yang masih belum kami ketahui, bisa langsung berikan saran dan juga komentar nantinya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam pembelajaran KCB dan sampai jumpa.